Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin, wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, wa qad faza al-muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum, wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu habibul karim, wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhkan larangan-larangannya. Dan juga takwa adalah hubbul khalil wa hubbul qalil wa itba'ut tanzil. Takwa adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan salat dan ibadah-ibadah yang lain. Dan juga takwa tidak terlalu cinta pada dunia. Dan juga takwa adalah selalu mengikuti kepada apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni Al-Qur'anul Karim. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan salat 5 waktu adalah kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan oleh umat muslim. Salat juga merupakan tiang agama dan menjadi amal yang pertama kali dihisab di hari kiamat. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab pada seorang hamba di hari kiamat adalah salatnya. Maka jika salatnya baik, sesungguhnya ia telah beruntung dan berhasil, tapi jika salatnya rusak, sungguh ia telah gagal dan rugi. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika berkurang sedikit salat wajibnya, maka Allah taala berfirman, lihatlah apakah hambaku memiliki salat sunnah, maka disempurnakanlah apa yang kurang dari salat wajibnya dengan salat sunnahnya. Kemudian ditambah lagi dengan amal baiknya. Hadis riwayat Tirmidzi. Ibadah salat yang kita kerjakan haruslah sesuai dengan ajaran yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari mulai bacaan hingga gerakannya. Karena salat yang tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka akan ditolak dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, ada beberapa golongan orang yang tidak diterima salatnya meskipun ia rajin salat, tapi malah akan dimasukkan ke dalam neraka. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Berikut 5 golongan orang yang ditolak salatnya oleh Allah dan walaupun rajin salat tetap akan masuk neraka sesuai dengan apa yang disabdakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, sholat tapi percaya kepada dukun atau paranormal. Golongan pertama yang rajin sholat tetapi akan masuk neraka adalah mereka yang mempercayai dukun. Dukun adalah orang yang mengaku bahwa dirinya mengetahui perkara-perkara gaib atau yang tersembunyi. Rasulullah SAW bersabda, orang yang percaya kepada dukun maka salatnya tidak diterima selama 40 hari. Hadis riwayat Muslim. Percaya kepada dukun termasuk dalam kategori dosa besar karena musyrik dan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salat namun suka berdusta. Berdusta merupakan salah satu dosa besar dan akan disiksa dengan pedih di akhirat kelak. Di zaman sekarang ini kebohongan tampaknya sudah menjadi suatu kebiasaan di kalangan masyarakat, padahal sekecil apapun suatu kebohongan akan tetap dianggap sebagai dosa besar. Meskipun ada seseorang yang rajin sholat dan beribadah, namun jika lisannya suka berbohong, maka sholat dan ibadahnya akan sia-sia semata. Karena kebohongannya akan menghapus amal-amalnya, dan jika mati ia dalam keadaan tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan dimasukkan dalam neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya yang mengada-ngadakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah orang-orang berdusta. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, salat namun minum minuman keras atau khamr. Hal ini tidak jarang kita jumpai di kalangan masyarakat. Tidak sedikit sekali orang yang memperkuat salat namun suka minum minuman keras. Inilah akibatnya jika menganggap rutinitas semata, sehingga dalam melaksanakannya tidak dibarengi dengan hati yang ikhlas. Minuman-minuman keras merupakan jenis minuman yang memabukkan, dan minuman semacam ini sangat dilarang oleh agama Islam. Tidak sedikit orang yang sholat, tetapi dia tidak dapat terhindar dari minuman-minuman keras atau khamr. Rasulullah SAW sendiri berkata bahwa setiap minuman keras itu merupakan induk dari segala macam kejahatan. Bahkan Rasulullah SAW juga melarang setiap muslim untuk mendekati khamr, apalagi meminumnya baik sedikit ataupun banyak. Untuk itu, sebagai umat Islam wajib hukumnya untuk menghindari khamr. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, salat tapi suka menggunjing orang lain. Orang yang mendirikan salat namun suka membicarakan kejelekan orang lain, maka ia ditempatkan ke dalam neraka Sakor. Allah melarang kita untuk membicarakan aib orang lain. Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan berburuk sangka, karena berburuk sangka itu dosa besar. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seseorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati,
tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Al-Hujurat ayat 12. Sidang Jumat yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yang kelima, salat namun mengabaikan anak yatim. Orang yang salat namun tidak mau menolong orang miskin, mengabaikan anak yatim, dan enggan menolong sesama merupakan termasuk dalam golongan orang-orang yang celaka. Sehingga sekalipun ia ahli ibadah, maka ia juga dapat ke neraka karena ia menyia-nyiakan anak-anak yatim. Masyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hikmah yang bisa kita ambil dari penjelasan tersebut adalah siapapun orangnya yang sholat tetapi masih melakukan hal-hal yang disebutkan tadi, niscaya ia akan masuk neraka, apalagi yang enggan atau tidak mau mengerjakan ibadah sholat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والقرابة والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان وادخلنا الجنة مع الإيمان اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا إلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقم الصلاة